Sebenarnya ini waktu masih kerja sih. Ya ada satu video yang gue ceritain aja cerita-cerita horor yang terkenal di UI gitu. Nah waktu cerita-cerita horor terkenal di UI, ternyata banyak yang nonton gitu. Dan mereka merasakan yang sama gitu. Folklore kalau beririsan sama sejarah, itu memang jadi menarik gitu ya. Misalnya contoh, dulu pernah ada tragedi Paledang tahun 2000, di mana orang naik di atas kereta. Nah orang banyak kegencet tuh karena lewat terowongan Paledang di Bogor. Itu kan salah satu sejarah yang nggak bisa kita lupakan dalam perkeretaapian Indonesia gitu. Nah makanya ketika dia beririsan dengan sejarah, itu melekat. Nah setelahnya kan mulai muncul tuh cerita-cerita horor yang berkembang gitu. Nah kita waktu itu berhasil dapet salah satu narasumbernya yang dia tuh temennya 4 meninggal di atas, tapi dia selamat di atas. Pengen ngundang Pak Prabowo. Kan kita punya sejarah, segmen sejarah ya. Gimana dulu misalnya Kopassus di era Soeharto misalnya, dan perbedaan Kopassus di era sekarang misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan gue Fajar Aditya dari RJ5, platform sosial media yang kita itu ngebahas horor, tragedi, sejarah, dan thought story. Jadi walau horor, kita itu mengedepankannya logika dulu gitu. Kalau kita suka nonton film-film horor di barat, ketika mereka melihat hantu, biasanya mereka itu perginya ke psikolog dulu gitu. Kayaknya ada something wrong nih sama diri gue gitu. Nah ketika psikolog itu belum bisa memberi jawaban, biasanya di film-film itu ya, pastor atau pendeta tuh diutus dari Vatikan untuk menolong orang itu gitu. Jadi makanya asik juga ya kalau kita bahas horor, tapi ada keilmuan yang kita masukin di situ gitu. Dan selain itu kan horor itu erat kaitannya sama budaya gitu ya. Makanya kita juga ngebahas itu gitu sih. Kita kan sebenarnya ada beberapa segmen. Nah, yang horor itu kan kita buat Om Mamat obrolan malam Jumat. Jadi basicnya itu aku suka nonton film horor di luar negeri, sama suka baca cerita horor. Kenapa nggak kita buat di Indonesia, tapi horornya itu ya mengedepankan logika dulu gitu. Misalnya ada orang nih pergi ke hutan ya, padahal dia tuh 3 hari belum makan gitu. Nah pulang dari hutan badan dia panas. Nah tiba-tiba dia nyimpulin nih, kayaknya gue ketempelan nih gitu. Lu masuk angin bro. Paling gitu sih mas. Jadi pentingnya kita berpikir rasional dulu gitu. Ini kita bicara folklore ya. Folklore itu kan adat istiadat atau cerita rakyat yang diturunkan secara turun-temurun tuh. Folklore kalau beririsan sama sejarah, itu memang jadi menarik gitu ya. Karena ada sejarahnya di dalamnya gitu. Yang mana memang misalnya contoh, dulu pernah ada tragedi Paledang tahun 2000, di mana orang naik di atas kereta. Nah orang banyak kegencet tuh karena lewat terowongan Paledang di Bogor. Itu kan salah satu sejarah yang nggak bisa kita lupakan dalam perkeretaapian Indonesia gitu. Nah makanya ketika dia beririsan dengan sejarah, itu melekat. Nah setelahnya kan mulai muncul tuh cerita-cerita horor yang berkembang gitu. Nah kita waktu itu berhasil dapet salah satu narasumbernya yang dia tuh temennya 4 meninggal di atas, tapi dia selamat di atas. Saksi hidup berarti dia? Saksi hidup bener. Backgroundnya? S1-nya sih administrasi negara ya, FISIP, terus lagi ngambil kuliah lagi antropologi nih. Ini belum pernah gue ceritain ya. Jadi waktu itu gue sempat kerja di salah satu perusahaan internasional, banking gitu. Gue baru lulus banget mas, baru lulus sidang gitu. Iseng nge-play, diterima. Sombong nih, gaji kita lumayan waktu itu kan. Kata orang cari kerja susah gitu kan. Waktu itu gue gampang nih. Nah akhirnya waktu itu sekitar 6 bulan gue resign, karena terlalu banyak hitung-hitungan gitu. Gue mikir, mindset gue, cari kerja gampang. Orang langsung waktu itu langsung keterima. Setelah itu kayaknya gue dipukul nih sama Allah lah gitu ya. Manusia itu nggak boleh sombong gitu. Setahun nganggur tuh gue. Setiap hari ibu gue tuh bilang, sana buruan cari kerja gitu kan. Anak laki-laki nomor 1 mau ngapain sih gitu kan. Belum dapat kerja. Sementara yang lain nih udah pada kerjanya nih udah lumayan-lumayan gitu mas. Abis lulus kuliah ya. Wah ini gimana ya, udah nge-apply kemana-mana, terus sampai akhirnya ada satu project yang nyelamatin gue itu. Project itu gue nggak dibayar, jadi gue kerjanya freelance tapi nggak dibayar. Nah ketika gue berhasil mengerjakan project itu, portofolio gue naik nih. Makanya ketika gue wawancara,
gue bisa bilang bahwa gue udah pernah ngerjain project tapi nggak dibayar tapi berhasil gitu. Makanya kalau sekarang nih ketika gue punya usaha terus gue lihat ada anak muda yang baru-baru lulus lah atau belum lulus gitu ya, dia berpikir money-nya dulu, menurut gue itu sebuah kekeliruan ya. Value-nya dulu lo punya, nanti duit itu akan ngikutin sih gitu. Ketika lo punya skill, lo punya relasi, ya duit nggak kemana gitu. Tapi kalau lo nyari duitnya dulu, padahal lo skill-nya nggak punya, waduh susah tuh. Waktu itu sih project yang kayak kita ngerekrut ojol gitu loh. Nah waktu itu sih aku juga ngikut ini ya, kursus, seminar gitu. Nah yang paling aku ikut tuh, ini sebenarnya gue nih cocoknya ngapain gitu ya. Karena kan jurusan gue administrasi negara. Nah lowongan saat itu PNS ditutup tuh, belum dibuka gitu kan, begitu gue lulus kan. Nah sedangkan kan jurusan gue arahnya ke situ kan. Nah ini gue ngelamar jadi apa ya? Karena kan di swasta nggak ada jurusan administrasi negara kan. Paling yang all position gitu, dan itu juga nggak sesuai basic pelajaran gue kan. Ya udah akhirnya gue ikut banyak. Dia jadi dari konsultan psikologi tapi untuk karir gitu loh. Seminar-seminarnya tuh gue sering ikutin gitu. Nah di situ gue dapet satu bahwa kita tuh tulis aja 10 hal yang kita sukain gitu. Nah nanti dari 10 hal dipilih 3 yang paling atas. Nah tapi dari 3 itu nanti dilihat nih bisa menghasilkan uang apa enggak gitu. Nah saat itu gue dapet yang pertama itu di pemerintahan, terus yang kedua di bisnis, yang ketiga di entertain. Kayaknya jiwa gue nih 3 ini doang deh gitu. Nah waktu itu gue curhat sama om gue. Nih om, ini udah nemu nih yang 3 ini gitu kan. Terus dia bilang, wah kalau entertain sama bisnis mah nggak mungkin lah kata dia. Ya entertain susah, umur udah lulus kuliah kata dia kan. Link relasi juga nggak ada kata dia. Bisnis modal dari mana kata dia. Udah paling bener di pemerintahan gitu. Coba ngeplay apa namanya kayak tenaga ahli segala macam dulu aja gitu. Dan itu kan jarang banget ya. Dan sekalinya ada juga posisinya berapa paling gitu. Nggak tahu kita kan ada orang dalam apa enggak gitu. Apa memang ada yang lebih capable gitu kan. Ya udah akhirnya di luar dugaan gitu. Nah saat itu gue sering tahajud tuh. Jadi wah gue minta maaf lah atas kesombongan gue gitu. Gue sering berdoa segala macem. Doa gue adalah supaya gue bisa masuk BUMN saat itu. Akhirnya gak lama gue ngeplay itu di Jobstreet nggak sengaja. Gue nggak tahu perusahaan apa tuh mas. Nah gue ngeplay, ternyata itu anak perusahaan BUMN. Masuk gue di situ tuh. Masuk akhirnya. Wah emang nih doa luar biasa nih gitu. Jadi akhirnya gue kerja di situ kurang lebih hampir 4 tahun lah. Reinsurance, asuransinya asuransi. Nah waktu itu gue ngendel analyze claim marine hull cargo offshore aviation. Jadi waktu itu tahun 2016 gue masuk, kita dihadapkan kan sama YouTube gitu ya. Itu gue tahun-tahun lagi suka banget nonton YouTube gitu. Ada 2 teman gue yang kuliah gitu ya. Satu tuh dia sukses bikin Instagram, waktu itu udah jutaan followernya. Nah satu lagi dia sukses bikin YouTube sering trending, tapi channel Islami. Wah ini si kampret ini aja 2 orang bisa nih, masa gue nggak bisa gitu. Karena gue berpikir YouTube itu wadah yang pas banget buat gue gitu loh. Jadi kita dari dulu kan hobi gue tuh suka nulis sama suka ngomong gitu di publik. Kayaknya YouTube enak nih. Sedangkan kalau kita ke TV kan harus casting dulu segala macem. Kalau ini kan udah lu sediain sendiri, bikin konsep sendiri, edit sendiri, upload sendiri gitu. Ya udah akhirnya sambil coba-coba tuh, tapi sambil kerja juga gitu. Itu pilihan yang sulit juga gitu. Jadi kan kita suka ikut seminar tuh dari kantor. Gue juga suka ikut seminar tentang sosial media saat itu, sosial media marketing, terus juga campaign gimana sih caranya ngebuat konten yang bagus gitu, konten online gitu kan. Nah gue ikut juga digital marketing. Nah waktu itu bos gue tuh nanya, lu tuh seminar apa sih kok seminar mulu gitu? Seminar sosial media gue bilang gitu kan. Nah, terus apa hubungannya sama kerjaan gitu? Ya ini lagi populer aja ilmunya, gue bilang kayak gitu sih. Nah akhirnya bos gue tahu waktu itu ternyata gue bikin YouTube, walau ya viewernya paling 1000-2000 ya. Tapi karena emang passion kita bikin aja terus. Ya. Itulah susahnya karena waktu itu gue berpikir ini kerjaan gue asik juga. Ahli marine di Indonesia nih kalau gue pengen jadi itu kayaknya bisa banget deh, possible juga gitu. Ahli perkapalan, investigasi nih suka juga gue kan. Cuman kan kita harus milih ya mau jadi yang mana nih gitu. Nah saat itu YouTube gue tuh belum ada AdSense-nya. Belum ada AdSense belum ada kan yang nonton cuma 5.000, 10.000 gitu kan. Nah gue mau resign tuh. Cuman kata orang-orang terdekat, lu goblok amat, orang udah gua aja nggak bisa masuk ke tempat lu kan. Kalau malah mau resign kata dia gitu. Dan di YouTube juga belum menghasilkan kan, belum ada AdSense-nya gitu. Nah akhirnya nggak apa-apa deh, maksud gua
toh kalau misalnya gue gagal nih, ada dua opsi saat itu. Gue coba pindah karir tapi ke sosial media yang berhubungan, atau gue balik lagi ke Merin, tapi ya nggak di kantor gue kan, bisa di perusahaan lain karena kan gue punya backup gitu kan. Akhirnya coba dulu deh. Nah akhirnya gue coba tuh saat itu. Gue coba, akhirnya mulai naik tuh, ada AdSense-nya waktu itu 1.400.000 gitu kan. Udah cair nih. Udah cair tuh yang pertama kan. Terus gue pikir-pikir, anjir sama gaji gue jauh banget ini. Dulu gaji berapa waktu keluar? Lumayan sih, kalau udah sama bonus tuh bisa belasan ya. Waduh. Saat itu ya. Jauh ya Mas dari penghasilan absen. Iya sih. Sebenarnya ini waktu masih kerja sih. Ya ada satu video yang gue ceritain aja cerita-cerita horor yang terkenal di UI gitu. Nah waktu cerita-cerita horor terkenal di UI, ternyata banyak yang nonton gitu. Dan mereka merasakan yang sama gitu. Karena kan kita waktu masuk UI kan kalau nongkrong di kantin itu suka dikasih, ini dulu pernah ada cerita horor di sini, gini gitu. Nah itu akhirnya mitos itu gue ceritain lagi. Karena kan kita orang dalam nih. Nah kita sebut ternyata banyak yang relevan juga gitu, banyak yang merasakan hal yang sama. Itu awalnya, tapi juga nggak meletus-meletus amat sih. Setidaknya nggak 2.000 yang nonton. Waktu itu 70.000. Oh lumayan. Akhirnya besoknya gue telepon anak temen gue yang UGM tuh, bro, di UGM ada cerita horor apaan gitu. Jadi akhirnya kayak gitu sih mas. Tapi itu akhirnya turun lagi, karena kan kita waktu itu masih kerja. Iya, kita dari 2016 tuh berdarah-darah terus ya. Pas ya baru belakangan inilah, setahun 2 tahun ya. Setahun dari resign lah, 2019 akhir ya. Gue tuh kayak hidup di 2 kolam ya. Jadi yang satu itu kan temen gue banyak yang sangat rasional gitu ya, pikirannya gitu, dari bisnisnya pun. Nah ketika misalnya kita ngobrol ke mereka, nih si anjir ini bahas hantu mulu gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah cuman makanya karena kita ada di circle yang memang sangat rasional, kita juga pun ingin membawa kisah-kisah horor ini menjadi lebih rasional gitu. Nah mungkin itu sih pembedanya dengan yang lainnya. Nah makanya kayak sekarang kan gue lagi lanjut lagi kuliah nih. Nah itu bagaimana menjelaskan misalnya folklore gitu, folklore atau mitos-mitos itu menjadi hal yang rasional misalnya gitu. Kenapa sih ada mitos ini misalnya kayak gitu sih. Wah ini titik terendah itu pas kuliah dulu ya. Jadi pas S1 itu gue sempet mau berhenti tuh. Jadi dulu sebelum lulus, gue itu kan sempet di dompet itu gue cuma 10.000. Nah teman-teman gue tuh pada lumayan tajir ya. Dia bawa mobil segala macem gitu kan, ngajak ngopi di tempat yang elegan, mewah gitu kan. Nah kalau gue ikutin kan 10.000 buat apa nih gitu kan. Nah akhirnya waktu itu karena gue sering main kaskus ya, waktu itu gue mikir di tongkrongan deket rumah gue gitu banyak anak-anak masih sekolah, SMK, SMA, SMP gitu. Dia juga nyari penghasilan tambahan. Nah gue pikir-pikir, gue kan sering naik ojek gitu ya mas. Ini ojek ini udah pertama dia seringnya ya, nggak semua ya. Harganya mahal, pelayanannya jelek gitu kan. Ngeselin banget gitu kan. Kita udah bayar kok, kayaknya menurut kita mahal nih, nggak worth it. Pelayanannya buruk juga lagi. Nah akhirnya gue punya ide, udah gue bikin ojek online nih saat itu. Tapi via-nya waktu itu gue lupa deh, udah WA belum ya. Via-nya pokoknya hubungin by telepon gitu lah. Nah ketika itu naik, ternyata banyak yang order. Entah itu karyawan, terus juga anak kampus, terus juga pernah waktu itu satu perusahaan tuh nawarin gue nelpon gitu, mau nyebarin kuesioner, armada lu siap nggak kata dia. Waduh armada gue. Terus akhirnya tapi gue tinggalin begitu aja mas, karena kan itu cuma buat tambahan gue doang kan, sama tambahan nih teman-teman yang ada di dekat rumah kompleks gitu kan. Nggak taunya berapa tahun kemudian Gojek meledak kan. Iya. Wah anjay, tau gitu gue seriusin gitu. Akhirnya setelah itu gue mikir, kalau gue punya ide gitu ya, punya gagasan harus diwujudin sih. Kalau nggak selamanya cuma jadi imajinasi lo doang gitu. Makanya pas di YouTube, gue go ahead aja sih. Go ahead ya. Terus terang kita itu, narasumber yang datang itu kan nggak pernah kita suruh tambah-tambahin cerita gitu. Lu tambahin ada kuntilanak, lu bilang aja pocongnya gosong gitu. Itu nggak pernah. Jadi memang tugasnya itu untuk mencari itu gitu. Dan kita kan istilahnya misalnya ada satu mitos nih, terus kita pengen teliti nih, kan susah itu. Misalnya ada pemangku-pemangku kepentingan di sana itu harus kita temuin semua dong. Untuk kita cari nih, misalnya kisah sebetulnya seperti apa sih? Ini kalau yang berhubungan dengan kepercayaan apa ritual masyarakat ya, itu kan nggak sembarangan ya.
Nanti kita bilang A, menurut dia B kan, nih orang dari mana nih? Kok bisa kayak gini gitu, misalnya kayak gitu. Ya pertama kan dari AdSense ya, terus ya endorse lah biasa gitu ya. Paling sih gue biasa juga misalnya seminar atau ngisi di mana gitu bisa. Tapi ya kalau seminar kan kita nggak pernah matokin harganya berapa ya. Income-nya Mas? Paling gede tuh sebenarnya kan di endorse sebenarnya sih. Cuman kan endorse kan nggak sering-sering masuk gitu ya, nggak pasti gitu. Kadang fluktuatif aja ya kayak bisnis pada umumnya sih, naik turun gitu. Datang sendiri ya gitu. Tapi kan memang kayaknya perlu juga door to door deh gitu. Karena waktu itu kita belajar dari pebisnis yang sukses gitu ya. Kayak misalnya cerita Bob Sadino aja kan dia dulu door to door untuk jual telurnya kan. Jadi menurutku door to door itu penting juga sih untuk semua bisnis ya. Ya walau kita nggak tahu maksudnya kan dia butuh apa enggak sih gitu. Mungkin nggak juga kan. Iya. Kalau AdSense sih cukup aja sih Mas. Cukup beli rumah, beli mobil gitu. Banyak dong. Kalau menurutku ya, aku kan juga suka dunia entertain sebenarnya gitu. Kayak misalnya kalau di musik, idolaku tuh Ahmad Dhani misalnya. Bagaimana dia nyiptain lagu itu nggak lekang oleh waktu gitu. Dan ketika dia misalnya ditanya sama orang nih, pengetahuan dia tuh, wah si orang bisa tahu kayak begini. Tapi omongannya bener nih dari musik ya. Dan kayak di komedi Warkop tuh, Om Indro kan jelasin bahwa mereka bikin konten aja risetnya dalam banget gitu kan. Ternyata buat ngelucu kayak gitu aja dalam loh. Dan itu penuh perdebatan gitu misalnya. Makanya ketika itu aku berpikir, ya dalam profesi apapun ya, kalau lu main-main ya siap-siap selesai aja gitu. Makanya dalam profesi apapun kita harus serius sih gitu. Tapi seriusnya bukan yang kaku-kaku gimana gitu ya. Tapi ya jangan main-main gitu loh. Dan terus improve sih kalau aku gitu. Sekarang juga konten kreatornya agak rancu nih. Untuk definisinya ya, karena kan artis yang tadinya di TV sekarang bikin konten juga gitu sih. Tapi yang aku salut kayak misalnya Deddy Corbuzier lah misalnya. Nah gimana si Om Deddy ini dia benar-benar sekarang fokus di digital aja kan gitu, dan dia pertama itu dalam membuat podcast gitu. Iya, dikembangin lagi sama dia terus improve. Itu sih kalau menurut gue salah satunya ya. Tapi ya ini, Deddy kan bukan, Om Deddy itu kan dari nol gitu. Sebelumnya kan udah punya basic di TV gitu. Walaupun di digital dia juga start bareng dari nol. Sebenarnya kita waktu itu ya pengen ngundang Pak Prabowo. Kan kita punya sejarah, segmen sejarah ya. Gimana dulu misalnya Kopassus di era Soeharto misalnya. Dan perbedaan Kopassus di era sekarang misalnya, itu jadi hal yang menarik sih, terutama kan kalau kita pasarnya Gen Z sama milenial gitu. Itu aku nulis tuh list catatan siapa aja yang pengen diwawancara gitu. Kalau artis sih rata-rata baik-baik semua ya, kayak misalnya Luna Maya, Pak Haji Mandra, konten kreator juga asik semua sih. Paling waktu itu mungkin ini ya, ada salah satu profesor lah yang aku wawancara gitu. Nah, memang kan beliau juga mungkin udah umurnya sekitar berapa ya, 60 atau 70-an gitu kan. Untuk masuknya ke dalamnya tuh susah gitu. Paling nggak bisa dilupain ya. Paling nggak bisa dilupain. Waktu itu kita ada 2 narasumber yang bercerita tentang G30 SPKI. Salah satunya Ibu Amelia Yani tuh, anaknya Ahmad Yani. Dan yang satunya itu Profesor Salim Said. Nah, dari situ kan sekarang tuh banyak banget teori-teori yang berkembang tentang PKI gitu ya. Sebenarnya siapa sih dalang G30S dan kejadian itu seperti apa gitu. Dan ternyata memang kita tuh harus lihat dari banyak sisi gitu loh. Terutama dari sisi yang ngalamin langsung di tahun itu gitu. Karena kan sekarang udah mulai sedikit orangnya kan. Nah ketika kita nyari data seperti itu, di situ jadi kebuka mindset kita tuh. Oh ternyata situasinya saat itu seperti ini gitu. Dan kalau misalnya menurut teorinya beliau gitu dan yang ngalamin langsung, yang terjadi itu nggak kayak teori yang sekarang berkembang loh, kayak gitu. Jadi kita mengetahui sebuah kebenaran lain yang di sisi yang lagi viral gitu. Banyak teori yang mengatakan ya, bahwa kayak misalnya jangan-jangan Soeharto nih pelaku dari PKI gitu kan. Dia sendiri nih dalangnya gitu kan. Nah itu jadi teori konspirasi tuh, banyak perdebatan di situ kan. Nah kita kan kalau anak muda kan paling nyarinya di internet-internet doang kan. Nah kalau nggak ketemu sama orangnya langsung, atau bahkan kita mendengarkan wawancaranya gitu kan, itu jadi bias nanti gitu. Karena nggak ada
saksi sejarahnya gitu. Nah ketika misalnya kita berhadapan langsung sama si saksi sejarahnya, kan dia bawa data-data lengkap semua tuh. Bahkan kan kalau masing-masing itu kan udah punya buku sendiri-sendiri. Faktor penting dalam membangun YouTube. Iya. Kalau menurutku sih, kan ada orang bikin YouTube tuh pengen nyari duitnya gitu ya. Ada yang dia emang suka bikin konten gitu ya. Ini bukan di YouTube doang ya, di mana-mana gitu ya. Nah kalau baik lagi nih, kalau orang nyari duit doang, ketika dia misalnya nggak mendapat apa yang dia mau dari sisi duit, bisa dia langsung cari yang lain tuh. Gue pindah ke yang lain, sini lebih banyak duitnya misalnya. Nah tapi ketika ini orang memang misalnya dia tekun gitu ya dan konsisten gitu ya, karena memang ini jalan hidup gue nih ya, dia cari aja terus sampai situ kan, sampai dia dapet misalnya kan. Nah ini yang biasanya yang kayak gini lebih kuat sih kalau menurutku ya. Balik lagi sih, tujuannya apa dulu nih gitu. Nah ketika kita selalu duit, sulit sih kalau menurutku kalau di awal ya. Tapi bukannya kita munafik juga mengesampingkan uang gitu, karena kan segala sesuatu butuh uang ya, harus didampingin sama knowledge yang lain gitu. Aku tuh ada sama si Ivan, ya jadi waktu itu aku tuh sukanya menulis sama bicara gitu. Nah Ivan ini lebih suka ngedit gitu. Nah makanya terjadi sinkronisasi di situ. Gimana akhirnya pernah waktu itu sih nyoba ngedit ya, tapi aduh males banget nih. Kayaknya bukan jiwanya jadi ngedit gini kan. Di konten itu salah satu hal yang penting gitu ya, maksudnya gimana misalnya contoh kayak film Warkop gitu kan. Konten bagaimana bisa jadi lucunya itu kan luar biasa gitu. Nah tapi ketika visualnya itu nanti bisa membantu misalnya ya, nah itu juga jadi catatan penting gitu. Tapi tetap nih harus dikontenin dulu. Kalau menurutku ya, kalau kontennya biasa aja, editannya bagus gitu ya, dibandingkan dengan konten yang bagus, editannya biasa aja, nah itu bisa jawab sendiri mungkin ya, kira-kira yang bagus yang mana gitu. Tapi ya alangkah bagusnya dua-duanya bagus sih. Kalau dalam hidup sih, kalau menurut gue ya, yang pertama kita lihat itu jangan cari uangnya gitu, tapi cari apa yang bisa kita berikan gitu. Nah ketika kita bisa memberikan sesuatu, pasti hasil yang diberikan itu akan jadi lebih banyak buat kita gitu loh. Dan itu adalah yang sudah dilakukan oleh para ahli yang dahulu kala ya. Maksudnya nggak dahulu banget ya, sekarang pun juga begitu ya. Ketika kita bisa memberikan sesuatu gitu ya, sumbangan gitu ya, dari keahlian kita, nah kita biasanya akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Kalau dalam konteks RJL berarti yang diberikan Dari konten ya berarti. Jadi ketika misalnya kita bisa memberi sebuah konten suguhan yang luar biasa kepada masyarakat gitu ya, nah biasanya imbalnya itu ya orang-orang tuh biasanya akan, wah ini kayaknya bagus juga nih, seneng gitu. Selain dia dihibur, dia juga mendapatkan sesuatu gitu. Dalam konteks ini kayak gitu sih. Saya Fajar Aditya dari channel YouTube RJL 5. Terima kasih buat Pecah Telur udah wawancara saya. Sukses selalu. ya, makasih.